Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang teori asam basa. Nah, teori asam basa ini dikemukakan oleh tiga ahli. Yang pertama yaitu teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, yang kedua ada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga teori asam basa menurut Lewis. Nah, yang pertama kita akan membahas teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+ atau ion hidrogen. Nah, ingat teori Arrhenius asam menurut teori Arrhenius bahwa zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Ini adalah kata kuncinya. Ia akan melepaskan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah HCl. Di sini HCl jika dilarutkan dalam air, dia akan melepaskan H+ dan Cl-. Nah, di sini bisa dilihat bahwa HCl melepaskan H+ jika dilarutkan dalam air. Berarti HCl ini bersifat asam. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu HNO3. HNO3 ini jika dilarutkan dalam air, ia akan melepaskan H+ dan NO3-. Nah, berarti HNO3 jika dilarutkan dalam air, ia akan melepaskan H+ dan NO3-. Nah, di sini bisa dilihat bahwa HNO3 ini jika dilarutkan dalam air akan bersifat asam. Kenapa? Karena ia melepaskan H+ menurut Arrhenius. Selanjutnya, bagaimana basa menurut Arrhenius? Nah, basa menurut Arrhenius adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH- atau ion hidroksida. Nah, jika asam tadi dia melepaskan ion H+ atau hidrogen, sedangkan basa ia akan melepaskan ion OH- atau ion hidroksida. Nah, contohnya adalah NaOH. Jika NaOH ini dilarutkan di dalam air, ia akan melepaskan Na+ dan OH- atau ion hidroksida. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa NaOH ini bersifat basa karena ia menghasilkan OH- jika dilarutkan di dalam air. Nah, contoh yang lainnya yaitu ada MgOH2. Di sini, jika MgOH2 ini dilarutkan dalam air, maka akan melepaskan atau menghasilkan Mg2+ ditambah 2OH-. Nah, bisa dilihat di sini, jika MgOH2 dilarutkan dalam air, dia akan melepaskan 2OH-. Nah, jika ia melepaskan ion OH- berarti MgOH2 ini bersifat basa. Nah, selanjutnya bagaimana penggolongan asam menurut Arrhenius? Nah, berdasarkan jumlah atom H+ yang diikat, senyawa asam dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah asam monoprotik. Asam monoprotik ini merupakan asam yang setiap molekulnya hanya dapat menghasilkan satu ion H+. Nah, kata kuncinya adalah
dia hanya menghasilkan satu ion H+. Contohnya adalah pada HCl. HCl jika dilarutkan dalam air akan melepaskan 1H+ ditambah dengan Cl-. Nah, di sini H+-nya yang dihasilkan adalah 1. Bisa dilihat, maka HCl bersifat asam monoprotik atau tergolong dalam asam monoprotik. Yang kedua, yaitu asam diprotik, yaitu asam yang setiap satu molekulnya dapat menghasilkan 2 ion H+. Nah, contohnya yaitu H2SO4. Jika dilarutkan dalam air, H2SO4 ini akan melepaskan 2H+ ditambah SO42-. Nah, bisa dilihat H2SO4 jika dilarutkan dalam air akan melepaskan 2H+, menghasilkan 2 ion H+. Nah, makanya H2SO4 disebut atau digolongkan sebagai asam diprotik karena menghasilkan 2 ion H+. Selanjutnya yang ketiga yaitu asam triprotik. Asam triprotik ini merupakan asam yang setiap satu molekulnya dapat menghasilkan 3 ion H+. Nah, di sini contohnya adalah H3PO4, di mana H3PO4 ini atau asam fosfat ini jika dilarutkan dalam air akan melepaskan atau akan menghasilkan 3H+ ditambah PO43-. Nah, bisa dilihat di sini H3PO4 yang ditambah atau dilarutkan dalam air akan menghasilkan 3 ion H+. Nah, jadi H3PO4 ini digolongkan ke dalam asam triprotik karena ia menghasilkan 3 ion H+. Nah, bagaimana jika penggolongan basa menurut Arrhenius? Nah, penggolongan basa menurut Arrhenius juga berdasarkan jumlah atom OH- yang diikat, senyawa bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah basa monohidroksida. Nah, basa monohidroksida ini yaitu basa yang memiliki satu gugus OH- atau dia hanya menghasilkan satu gugus OH-. Contohnya adalah NaOH. Jadi jika NaOH ini dilarutkan dalam air, ia akan melepaskan Na+ ditambah OH-. Nah, OH- yang dihasilkan ini atau yang dimilikinya ini hanya satu gugus OH- saja. Jadi, NaOH jika dilarutkan dalam air menghasilkan Na+ dan OH-. OH- yang dihasilkan ini hanya satu gugus saja. Makanya NaOH ini tergolong dalam basa monohidroksida. Yang kedua yaitu basa dihidroksida. Kalau satu mono, yang kedua di. Ingat kata kuncinya ya. Yaitu basa yang memiliki 2 gugus OH-. Contohnya adalah MgOH2, di mana MgOH2 ini jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan Mg2+ ditambah 2 OH-. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa MgOH2 yang dilarutkan dalam air akan melepaskan Mg2+ dan 2 OH-. Berarti MgOH2 ini tergolong ke dalam basa dihidroksida. Kenapa? Karena di sini dia menghasilkan atau dia memiliki 2 gugus OH-. Yang ketiga yaitu basa trihidroksida, yaitu basa yang memiliki 3 gugus OH-. Contohnya adalah AlOH3, di mana AlOH3 ini jika dilarutkan dalam air,
ia akan melepaskan Al3+ ditambah 3OH-. Nah, di sini bisa dilihat ya, ALOH3 ini jika dilarutkan dalam air, dia melepaskan 3OH-. Nah, jadi ALOH3 ini termasuk ke dalam basa trihidroksida. Kenapa? Karena dia memiliki atau dia menghasilkan 3 gugus OH-. Nah, mungkin itulah penjelasan mengenai teori asam basa menurut Arrhenius. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.